Assalamualaikum semuanya. Hukuman mati di Republik Demokratik Kongo adalah hukuman yang sah, tapi negara itu belum melakukan eksekusi apapun sejak tahun 2003, yang berarti negara Kongo melakukan moratorium de facto sejak tahun 2003. Moratorium de facto adalah penundaan hukuman mati secara tidak resmi, karena hukuman mati dianggap melanggar HAM dan martabat manusia. Tapi walaupun hukuman mati sudah tidak dilaksanakan lagi, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati di negara Kongo. Berdasarkan dekrit yang disahkan pada tahun 1898, orang yang terbukti bersalah atas kejahatan sipil bisa dihukum gantung, sedangkan kejahatan militer dihukum dengan eksekusi tembak. Pada tahun 1936, sebuah undang-undang disahkan yang melarang pemotretan saat eksekusi dilakukan. Pada tanggal 28 Januari 1998, PBB menyatakan bahwa 21 orang telah dieksekusi di Kinshasa, Kongo, yang adalah eksekusi massal pertama. Meskipun para terpidana terdiri dari warga sipil dan anggota militer, semua eksekusi dilakukan oleh regu tembak. Setelah eksekusi itu, pengadilan mengeluarkan pernyataan bahwa eksekusi tersebut harus dipandang sebagai peringatan serius bagi setiap calon pelaku kejahatan. Eksekusi terakhir yang dilakukan di Kongo terjadi pada bulan Januari 2003, yaitu eksekusi massal terhadap 15 orang. Meskipun hukuman mati masih rutin dijatuhkan di negara tersebut, tapi hukuman mati seringkali diringankan menjadi penjara seumur hidup. Pada 21 Agustus 2019, anggota pemerintah mengajukan rancangan undang-undang untuk menghapus hukuman mati. Sekitar 3 bulan kemudian, tanggal 12 Desember 2019, anggota Parlemen Kongo membahas rencana untuk mendorong penghapusan hukuman mati. Tapi 5 tahun kemudian, pada tahun 2024, pemerintah mengumumkan telah mencabut moratorium hukuman mati dan menyatakan akan menggunakan hukuman mati untuk memerangi kekerasan militan di negara tersebut. Pada tahun 2020, sebuah tim investigasi mengungkapkan setidaknya ada 510 orang yang dijatuhi hukuman mati di Kongo. Terpidana termuda berusia 20 tahun, sedangkan yang tertua berusia 70 tahun. Usia rata-rata narapidana hukuman mati adalah 40 tahun, dan hanya ada 1 wanita terpidana mati. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa setidaknya 5 orang dijatuhi hukuman mati ketika di bawah 18 tahun. Padahal undang-undang yang direvisi pada tahun 2002 melarang vonis mati terhadap mereka yang masih di bawah umur. Pejabat-pejabat Kongo menyatakan bahwa mayoritas hukuman mati adalah kasus pembunuhan berencana, pemberontakan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Sementara hasil investigasi menunjukkan bahwa 48% dijatuhi hukuman mati karena asosiasi kriminal, 25% karena pembunuhan berencana dan tidak berencana, 9% karena perampokan bersenjata, 12% pemberontakan, dan 6% karena pemerasan. Banyak dari terpidana mati menyatakan bahwa mereka tidak menerima bantuan hukum yang memadai, seperti pengacara yang tidak berpengalaman, dan banyak pengacara lain yang meninggalkan mereka di tengah persidangan karena kurangnya biaya. Beberapa dari mereka juga tidak ditawari penerjemah, meskipun ada kendala bahasa selama proses pengadilan, dan yang lainnya melaporkan bahwa oknum penegak hukum memaksa mereka untuk mengakui hal yang tidak mereka perbuat. Apa yang saya ceritakan ini adalah gambaran detail dari hukuman mati yang baru-baru ini beredar di media sosial. Sekarang saya akan membahas eksekusi mati di Kongo dengan skop yang lebih luas. Dimulai dari tahun 2020 sampai 2024, terjadi lonjakan kejahatan di Kinshasa, Kongo, seperti perampokan bersenjata, pemerasan, dan lain-lain yang disebabkan oleh geng perkotaan yang disebut Kuluna. Tidak hanya di Kinshasa, Kuluna telah menyebar luas ke kota-kota kecil. Awal pembentukan Kuluna adalah karena gagalnya pendekatan represif oleh penegak hukum yang ditunggangi politik. Dalam sebulan terakhir, pemerintah Kongo telah mengeksekusi 102 geng Kuluna dan 70 orang lainnya akan dieksekusi pada gelombang berikutnya.
Sebanyak 57 orang dieksekusi di penjara Anggenga, wilayah Barat Kongo. Sedangkan 45 lainnya tewas di tempat saat penggerebekan. Pada tanggal 5 Januari 2025 kemarin, eksekusi gelombang kedua sudah dilaksanakan. Sebentar lagi, gelombang ketiga juga tinggal menunggu jadwal. Saya akan menggambarkan video eksekusi mati di Kongo itu pada kalian. Videonya berdurasi 6 menit yang direkam pada siang hari di suatu tempat yang saya duga memang area untuk dilakukan eksekusi mati. Video dibuka dengan tembakan regu tembak kepada terpidana mati. Setelah itu, seorang pria berkacamata bicara yang pada intinya menjelaskan tentang eksekusi itu. Banyak sekali narator bicara di video ini, jadi saya akan fokus ke bagian eksekusinya saja. Pada detik ke-30, terlihat terpidana yang sudah tewas karena tembakan. Saya bisa melihat bahwa setiap terpidana itu diikat ke batang kayu, mungkin agar memudahkan penembakan atau yang lainnya. Tapi yang pasti itulah yang mereka lakukan. Di belakang terpidana yang sudah tewas itu ada gundukan pasir untuk menghalau peluru yang meleset. Para terpidana itu tewas dengan posisi tergantung. Bahkan ada yang kayunya patah dan jatuh ke tanah bersama dengan terpidana. Pada 1 menit 50 detik, video memperlihatkan ketika terpidana masih hidup dan baru diikat ke batang kayu. Saya bisa melihat bahwa semua terpidana dipakaikan kain seperti sarung di bagian bawah dan mengenakan kaos biasa. Tangannya diikat ke depan, dada, paha, dan lutut diikatkan atau dilakban ke kayu di belakangnya. Jadi kayu itu menyanggah terpidana dari belakang. Pada 5 menit 15 detik, kamera merekam dari jauh yang memperlihatkan para korban sudah tewas tertembak. Jumlah terpidana yang dieksekusi dalam video itu berjumlah 18 orang. Jadi video dari penembakan regu tembak hanya ada di awal video saja. Lalu videonya pun berakhir. Keputusan pemerintah untuk menerapkan kembali eksekusi mati terhadap para kriminal telah menimbulkan pro dan kontra di antara warga Kongo. Sebagian warga setuju karena itu bisa memulihkan keamanan dan ketertiban di kota-kota. Karena kriminalitas di Kongo sudah sangat mengkhawatirkan. Jika sudah lewat jam 8 malam, banyak warga yang tidak berani keluar rumah karena takut dengan gangster Kuluna. Sebagian lainnya mengecam karena ditakutkan bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan akibat politik dan pelanggaran HAM. Situasi di Kongo sangat rumit dan memerlukan pendekatan demokratis. Menurut saya, perjuangan melawan gangster harus sejalan dengan upaya memerangi kemiskinan, penegakan hukum, dan pengangguran yang seringkali menjadi faktor utama terjadinya kejahatan. Tapi secara subjektif dari diri saya sendiri, saya tidak bicara di negara mana, tapi saya sangat ingin hukuman mati itu diberikan pada para koruptor. Karena dampak dari korupsi itulah kejahatan-kejahatan lain berakar. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.